Salam sehat, Adil Catalino, Bacuramin Kasaruka, Pesengat Kajubata. Mohon dukungan dan klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Sejarah suku Dayak Ma'anyan. Ma'anyan adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Borneo. Pemukiman sekarang meliputi sebagian wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian wilayah daerah timur Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan, serta di wilayah Warukin yang termasuk dalam Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut cerita, pemukiman pertama suku ini di tepi Sungai Martapura atau Klim Benteng, Kayu Tangi, Marampiau, Tanek Karanganyan, serta di sepanjang Sungai Tabalong atau Benua Lawah atau Benua Lawas menurut Lapal Melayu. Masuk dalam Sungai Balangan serta menyusuri Sungai Barito, yakni Sungai Sirau di sekitar Patai dan aliran sungai lainnya. Tempat ini dikenal oleh suku Dayak Ma'anyan dengan sebutan Nansarunai. Wilayah suku Dayak Ma'anyan. Wilayah suku Dayak Ma'anyan meliputi yaitu Benua Lima, meliputi Taniran, Pasar Panas, Pupuh Gambus Bamban, Bentot, dan Pulau Padang. Wilayah Paju Epat meliputi Telang Siong, Balawa, dan Murutu. Wilayah Kampung 10 meliputi Murung Kliwen atau Haringen, Pimpingen atau Jaar, Munsit atau Sarapat, Harara, Patai, Lasi Muda, Sarabon, Pagar, Tangkan, Bangi, Sampatulen. Suku Dayak Ma'anyan merupakan salah satu suku-suku dusun kelompok bagian timur sehingga disebut Dusun Ma'anyan. Kata Ma'anyan menurut penuturan beberapa tokoh adat pertama kali digunakan di Pulau Patai sebelumnya bernama Dayak Pangunraung. Suku-suku dusun termasuk dalam golongan rumpun Otdanum, salah satu rumpun suku bangsa Dayak sehingga disebut juga Dayak Ma'anyan. Suku Dayak Ma'anyan mendiami bagian timur Provinsi Kalimantan Tengah, terutama Kabupaten Barito Timur dan sebagian di Provinsi Kalimantan Selatan. Dayak Samihin yang ada di Kota Baru juga termasuk dalam golongan suku Ma'anyan. Menurut orang Ma'anyan, sebelum menempati kawasan tempat tinggal sekarang, mereka berasal dari Hilir atau Kalimantan Selatan. Walaupun wilayah Barito Timur dan Barito Selatan tidak termasuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan, tapi pada waktu pemerintahan Hindia Belanda digabungkan dalam Kesultanan Banjar. Suku Dayak Ma'anyan juga terdapat di Kabupaten Kapuas, tepatnya di Desa Batapa. Adapun terjadinya suku tersebut merupakan hasil dari sistem ladang berpindah yang dilakukan oleh orang Ma'anyan di Kabupaten Barito Selatan. Menurut sastra lisan suku Ma'anyan, setelah mendapat serangan Marajapahit atau Majapahit kepada kerajaan Nansarunai, suku ini terpencar menjadi beberapa subetnis yang terdapat yaitu Ma'anyan Paju Epat, Ma'anyan Dayu, Ma'anyan Kampung 10, Ma'anyan Benua Lima, Ma'anyan Warukin, dan lain-lainnya. Asal-usul suku Dayak Ma'anyan. Asal-usul suku Dayak Ma'anyan dimulai ketika Allah Mula Munta itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Maha Tahu, Maha Sakti, Maha Adil, Allah Maha Pemurah, Maha Agung. Boleh juga disamakan dengan Allah yang Maha Esa.
Allah Munta Murunsia adalah menciptakan manusia pertama. Menurut budaya Dayak Maanyan ialah Datuk Mula Munta Maharaja Mula Ulun. Sebagian menyebut yaitu Kakak Wariku. Lalu manusia yang kedua dalam kisah ini dibikin dari tulang rusuk manusia yang pertama tadi, yaitu Datu Mula Munta diberi nama Dara Mula Lapeh Sura Ibu Hengkang Ulun. Sebagian orang mengatakan bahwa tokoh perempuan ini bernama Itak Anyan. Perkawinan Kakak Warikung dan Itak Anyan dilakukan batang pohon, yaitu Rirung Raja, Pasak Bumi, Kamat Burit, Kayu Mali-Mali. Menurut cerita, kisah mereka ini berlainan jenis dan manusia yang kedua ini terdapat 2 buah gunung kecil di dadanya disebut dalam bahasa Jamawai yaitu Gunung Madu Rahu Watu Papat Lamura. Gunung Madu Rahu Watu Papat Lamura mengeluarkan tetesan air dari puncaknya. Dari 2 buah puncak gunung tersebut meneteslah 7 air ke bumi tempat manusia ini berada. Bumi di sini disebut pada waktu itu sebesar telapak kaki mereka berdua yang bernama Tanek Tipak Sulau. Walaupun pada waktu itu dalam kisah Jamawai kabut atau gelap gulita mereka bernapas dari letusan gumpalan-gumpalan angin pertama yang membentur dari 2 buah gunung kecil tadi. Adapun tetesan air ketujuh tadi menurut cerita dalam bahasa Jamawai, yang pertama tumbuh menjadi pohon kayu yang digunakan untuk bisa menghidupkan orang mati yang disebut dengan kayu sarawelung. Adapun tetesan yang kedua tumbuh menjadi padi. Jadi padi rupanya adalah sekarang berasal dari tetesan kedua dari tetesan air menurut puncak gunung tersebut. Begitulah menurut riwayat suku Dayak Maanyan. Tetesan yang ketiga menjadi minyak dan kapas untuk dipergunakan menyembuhkan kepada orang yang sakit. Sementara tetesan yang keempat hidup menjadi roh mereka berdua. Dan tetesan yang kelima menjadi malaikat pelindung yang biasa membantu dan melindungi manusia dari bahaya serta gangguan penyakit dari manapun. Tetesan yang keenam menjadi Dawa Dewi yang biasa membantu dukun-dukun jika diperlukan. Dan tetesan yang ketujuh menjadi kota atau desa tempat roh orang yang sudah mati. Tetesan ini disebut dengan Tumpuk Tunjung Punu, Guhamari, dan Rahulu. Jadi setelah manusia pertama ini mati, dialah yang menempati kota atau desa tersebut. Di atas dia bernama Datuk Tunjung Panu, Maharaja, dan Rahulu. Demikianlah kejadian tetesan air dari puncak gunung kecil tadi. Adapun riwayat kegelapan dan kekabutan pada masa itu, manusia berdua tadi seolah-olah tertidur nyenyak tanpa bergerak apa-apa. Namun tiba-tiba datanglah cahaya matahari membelah kegelapan dan kabut asap tersebut disebut dalam bahasa Jamawai yaitu Itung Nyiai Hawi Tekaruyu Telang Suluh Jakun Talingungan. Maka bangunlah manusia tadi dan saling berpandangan satu dengan yang lain. Maka timbullah saling birahi, saling mencintai, dan mereka berpelukan dan langsung bersetubuh. Dan dari hasil persetubuhan mereka tadi, menetes dari air kemaluan manusia yang pertama tadi ke bumi menjadi kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Menetes untuk kedua kalinya air kemaluan tadi di bumi, maka hiduplah berbagai macam marga satwa, yaitu binatang-binatang purba. Berbagai jenis binatang di bumi dan berbagai jenis burung di udara. Maka berkumpullah mereka bersama di alam purba, satu bumi, satu alam, satu bangsa, satu makhluk, satu bahasa, yaitu bahasa purba atau bahasa Nahu, yang artinya saling mengerti.
Namun mereka belum mempunyai adat istiadat, karena belum ada pengaturan dari Allah mula Allah yang menciptakan tadi. Maka alam purba tempat berkumpul tersebut dalam bahasa Jamawai suku Dayak Manyan disebut Tumpuk Lalung Kawung Gumi Rarak Ransai. Namun tempat alam purba tersebut tidak dapat kita temukan petunjuknya karena diperkirakan terjadi sebelum abad Masehi. Adapun perkembangan selanjutnya dituturkan hingga masa sekarang. Riwayat perkembangannya adalah sebagai berikut. Pada masa itu diperkirakan pada masa zaman prasejarah karena tidak diketahui lokasi dan tempat kejadian, tidak juga diketahui tempat dan waktu kejadian. Jadi mungkin karena ceritanya mereka belum mempunyai hukum dan adat istiadat, apalagi dunia pendidikan seperti biasa yang diberitakan secara sensitif, maka diceritakan secara sistematis atau sambung menyambung dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut, sehingga terjadilah kelanjutan cerita dari Tumpuk Lalung Kawung Gumi Rarak Ransai. Pada masa itu berkecamuklah bahwa manusia melakukan hubungan seks dan saling membunuh, saling terkam-menerkam. Maklum pada waktu itu manusia dan binatang atau marga satwa masih menyatu dalam satu kampung, satu wilayah, satu tanah air, satu bahasa, satu alam, yaitu alam purba. Tanpa ada pengaturan dan aturan baik secara hukum maupun adat istiadat dari Sang Pencipta. Menurut kisah ini, karena berkecamuk mereka pada masa itu terjadi kejar-mengejar, maka luaslah bumi atau Tanek Tipak Sulau yang tadinya ditempati Tumpuk Lalung Kawung Gumi Rarak Ransai, sehingga mereka dapat berpindah-pindah tempat dan pemukiman. Menurut cerita terjadi keempat lokasi perpindahan dalam dunia purba, di antara lain berikut dalam bahasa Jamawai. Wilayah yang pertama yaitu Tumpuk Lalung Kawung Gumi Rarak Ransai. Tumpuk kedua adalah Tumpuk Pupur Matung. Tumpuk yang ketiga yaitu Tumpuk Pupur Sidamatung. Dan yang keempat yaitu Tumpuk Lalikumea. Empat lokasi purba ini tidak diketahui tempatnya di bumi sehingga tidak ditelusuri sebagai bahan penelitian. Pada masa terakhir dunia purba yaitu Tumpuk Lalikumea, menurut hikayat atau cerita memiliki hikayat tersendiri. Cerita tersebut yaitu diceritakan bahwa pada waktu itu Tumpuk Lalikumea menubatkan atau mengangkat dalam bahasa Jamawai atau nudus salah satu menjadi pemimpin atau mengepalai mereka dengan nama, pangkat, dan jabatan dalam bahasa Jamawai, yaitu yang pertama bernama Reksapate, yang kedua bernama Singa Galante, yang ketiga Using Dukut Nungedapur. Tapi menurut cerita meskipun sudah dilantik atau didudus tiga pengurus tadi, namun keadaan dan ketentraman Tumpuk Lalikumea tidak terkendali. Malah justru pengangkatan ketiga pengurus tadi memicu kekacauan yang semakin bertambah akibat mereka saling iri dengki. Selanjutnya di Tumpuk Lalikumea, pada hari makin hari terjadi kekacauan di mana ada hubungan seks antara manusia dengan berbagai macam marga satwa, antara ibu dan anak, antara anak dengan bapak, antara anak dengan cucu, antara cucu dengan nenek. Pendeknya terjadi kecamuklah dosa di sana. Begitu pula terjadi perkelahian antara manusia dan manusia, antara manusia dengan binatang, antara binatang dengan sesama binatang, sehingga tidak terkendali lagi keadaan pada waktu itu. Maka prihatinlah rupanya Allah mula munta, Allah mula Allah Sang Pencipta, ketika melihat kehancuran Tumpuk Lalikumea karena belum ada hukum adat dan hukum mengatur tata tertib dan keamanan mereka.
Maka di tengah-tengah kekacauan tersebut jatuhlah segumpulan benang kusut sebesar buah kelapa yang disebut dengan tundun taking atau dalam bahasa Jamawai amas tukal banang juwet mirah rawai wali hulun. Dengan disertai pesan dari Allah mula Allah, siapa di antara mereka yang bisa membuka benang kusut tersebut dengan tidak terputus-putus dan disambung-sambung sehingga terbuka dalam keadaan utuh dan baik, maka dialah yang menjadi pemimpin, pemutus hukum adat guna menindak salah dan memberi kesaksian bagi yang benar. Pada waktu itu berbondong-bondonglah orang untuk membuka gulungan benang kusut dengan maksud dan tujuan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin. Setelah silih berganti daripada pemuda-pemuda yang cakap, kelihatan cakap dan cerdas saling berganti membuka benang kusut tersebut, tapi apa dinyana, jangankan terbuka malah semakin kusut lagi dan semakin bertambah. Pada waktu itu tersisa tinggal seorang perempuan yang lanjut usia yang tinggal di balik dinding luar dan tidak diperkenan masuk karena kejijikan mereka padanya. Dengan tidak disangka-sangka datanglah roh Dawa Dewi yang berasal dari tetesan-tetesan air puncak Gunung Madu, Rahu Watu Papat Lamura di Tanek Tipak Sulau dulu. Roh Dawa Dewi tersebut menyerupai seekor kucing. Setelah kucing ini kesurupan, berkatalah, panggillah orang tua dari luar dinding itu dan membuka benang kusut ini. Nama orang tua itu adalah Etuh yang biasa dipanggil dengan sebutan Nini Punyut. Setelah dipanggil, masuklah orang tua itu dan mulai orang tua itu membuka perlahan-lahan gumpalan benang kusut tadi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, kepercayaan iman dan kerja. Maka terbukalah atau terurailah benang kusut tadi tanpa ada cacat celah sebagaimana dipesankan oleh Allah mula Allah tadi. Seiring tak dapat dipungkiri sesuai dengan janji Allah mula Allah tadi, mau tidak mau orang tua atau bernama Etuh atau dikenal dengan nama Nini Punyut, maka dialah diangkat menjadi pemimpin pengatur hukum adat mereka di Tumpuk Lalikumeah tersebut. Maka dari peristiwa kejadian tersebut, suku Dayak Mayan dapat mengkaji dan membudayakan terus-menerus cara penghormatan sebaik-baiknya terhadap orang tua, bahwa orang tua tidak boleh diremehkan dalam keyakinan suku Dayak Mayan, bahwa orang tua yang sudah lanjut usia dianggap sebagai ajimat yang bisa memberi petuah bagi kehidupan anak muda. Pada kisah di Tumpuk Lalikumeah belum ada pembagian suku, puak atau ras, semuanya masih menyatu Jamawai, yaitu kisah Munta Murunsia dalam cerita suku Dayak Maanyan. Cerita selanjutnya dalam kejadian ini, orang tua atau Etuh atau Nini Punyut tadi diperintahkan oleh Allah mula Allah untuk membuat peraturan dan tata tertib adat istiadat guna mengatur tata kehidupan di Tumpuk Lalikumeah. Terlebih dahulu Etuh mengatur hukum adat, namun hanya umat Munta Murunsia yang tunduk dan menerima. Tapi seluruh makhluk marga satwa menolak dan menentang. Maka terjadilah dua perbedaan umat Munta Murunsia, yaitu menganut adat istiadat, sedangkan makhluk marga satwa tetap menganut tradisi lama, maka selalu terjadi pertengkaran dan tidak jarang selalu membawa kepada perkelahian. Setelah itu, Etuh atau Nini Punyut menguraikan peraturan. Semua manusia tunduk. Marga satwa separuh yang tunduk, separuh tetap tidak tunduk terhadap peraturan daripada Nini Punyut. Jadi terbukti sampai sekarang, marga satwa tidak tunduk adat, tapi separuh tunduk terhadap peraturan. Terbukti babi hutan dan babi peliharaan. Babi hutan tidak tunduk terhadap adat dan peraturan, tetapi lari ke hutan. Sementara babi peliharaan tidak tunduk terhadap adat, tetapi tunduk terhadap peraturan. Maka babi peliharaan bisa kita kurung dan dipelihara,
Sementara babi hutan biar kita pelihara 100 tahun lamanya, bila lepas tetap ia liar dan lari ke hutan. Hal tersebut juga sama dengan jenis binatang yang kita pelihara. Maka karena jauh perbedaan tradisi lama dengan adat istiadat yang diatur oleh Nini Punyut atau Etuh tadi, maka Allah Mula Allah datang memberi saran kepada Nini Punyut atau Etuh lebih baik mengalah atau pindah dari tumpuk Leli Kumea ke tempat yang baru ditunjuk oleh Allah Mula Allah, yaitu Tane Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam. Maka menurutlah Etuh petunjuk Allah Mula Allah dan ia pindah membawa umat Munta Merunsia ke Tane Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam baru ini. Dari kejadian inilah mulai berangsur-angsur hilang bahasa asal kejadian dunia. Mereka terpisah pergaulan umat Munta Merunsia dengan marga satwa dibatasi oleh hukum adat dan istiadat tadi. Lalu perkembangan selanjutnya umat Munta Merunsia hidup pemukiman baru di Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam di bawah pimpinan Nini Punyut atau Etuh yang mengatur hukum adat atau istiadat dan memudayakan dengan alam dan sekitarnya. Suratan tane parigantan iya Udeu riuk makasu Kupang sunung dani kien baras ruku Tantang alusani dang kangaran balai Gunung rumung ngaran natat ipa bawah Hang yarungan bangun daun jatuh Hang yanai naan damung datu tata Balai nuwe yarung maka tawang iya Ngaran balai ngiwaruga janya suwe Jamu egu nan sarunai gura Batang helang dan hutan leulangi Hang awe kawan wakat nan sarunai Ware mulek ngitung tumpuk takang sadi
kawan wakat nan sa